Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, melanjut tema yang bulan kemarin, bahwa masing-masing bangsa, masing-masing negara, meskipun ajaran Islamnya sama, Quran hadisnya sama, lantaran situasinya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda, tantangannya berbeda-beda, tentu akhirnya cara menampilkan Islam juga sedikit berbeda-beda, bukan karena beda aliran, tapi karena memang beda kondisi, beda karakter. Nah, karena masing-masing agak sedikit beda, maka tidaklah salah kalau akhirnya kita menyebut itu model Islam Rusia. Yang kayak begini ini model Islamnya Saudi, yang kayak begini model Islamnya Yaman, yang kayak begini pakai rompi model Islamnya Afghanistan, yang kayak begini model Islamnya India, yang kayak begini model Islamnya Indonesia, atau orang menyebut Islam Nusantara. Jadi bagi kami sangat tidak masalah adanya sebutan Islam Indonesia atau Islam Nusantara, seperti nggak ada masalah kalau ada orang menyebut ini Islam Yaman, ini Islam Mesir, dalam arti memang karakternya masing-masing beda, cara menampilkannya juga agak beda meskipun ajarannya sama. Bapak Ibu rahmatullah, contoh, lantaran di Indonesia orang sulit diajak berbahasa Arab, meskipun agak ngerti maknanya bahasa Arab, tapi kalau ngomong bahasa Arab sulit. Rata-rata khotib di Indonesia itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa lokal. Sementara kalau khotib di Timur Tengah, mulai pembukaan khutbah sampai akhir semuanya pakai bahasa Arab. Lalu menjadi ciri khas Islam Nusantara, khutbah tidak pakai bahasa Arab, kecuali hanya rukunnya saja, tahmid, sholawat, wasiat taqwa, pakai bahasa Arab. Selainnya pakai nama, selainnya pakai, dipungkiri tidak. Kenapa? Memang kalau dikhutbahi Arab yang malah enggak, dikhutbahi Arab semua ya enggak nyaut. Akhirnya ulama sini punya kebijakan, oke, rukunnya saja pakai Arab, isinya nanti pakai bahasa Indonesia. Di mana-mana begitu. Lalu itulah yang membedakan antara khutbah Nusantara dan khutbah Timur Tengah itu. Dan nggak apa-apa itu dilakukan karena memang yang maslahat ya begitu. Lalu kiai-kiai kampung menyadari sepenuhnya bahwa makmum jamaah yang ikut itu rata-rata awam, mondok enggak, madrasah enggak, diniyah juga enggak, 50% lebih kadang nggak bisa baca Quran. Menyadari situasi seperti itu, rata-rata ulama Indonesia pakai qaul bahwa kalau sholat subuh cukup imamnya yang baca qunut, makmumnya tinggal amin-amin. Pilihan itu yang paling pas untuk kondisi seperti ini. Tidak seperti ulama-ulama Saudi Timur Tengah yang pakai madhab Hambali, di mana kaifiyah tata cara melaksanakan qunut kon moco dhewe-dhewe,
Kalau mazhab Hambali itu ya kunut subuh, tapi moco dewe-dewe. Di Indonesia cukup imamnya yang baca, makmumnya gari amin amin. Itu enggak semata-mata karena beda mazhab antara Syafi'i dan Hambali, karena melihat situasi. Di Arab hari-hari orang berbahasa Arab sekedar ngapalkan kunut sekian itu godir. Napa godir? Gampang kunut sakmono. Nah di Indonesia ngapalkan kunut sepanjang itu saya ngapal ya yang alumni madrasah, alumni dinia, yang dari kecil SD umum tok, ya. Insya Allah ya rapal tenang. Nah, lalu rata-rata ke Indonesia, oke, teman nggak usah moco kunut repot, cukup imam yang moco, makmumnya karek amin amin. Lalu itu menjadi ciri khas Islam yang ada di Indonesia. Perkara di sana nggak begitu, monggo memang sana ngapalkan kunut gampang gitu. Menyadari kondisi seperti itu juga, kita di Indonesia rata-rata makmum itu diajak zikir bareng, pelan-pelan, astagfirullahaladzim. Nanti doanya karena doa itu agak panjang, cukup imam yang doa, makmumnya tinggal amin amin. Itu bagi kiai Indonesia juga lebih pas untuk konteks, untuk situasi seperti di Indonesia, karena memang sekali lagi makmumnya ini 50% lebih bukan madrasahan, 50% lebih bukan pondokan. Bahkan mungkin yang pondokan dari sekian ini nggak ada 30%. Berapa persen yang pondokan? Halo, berapa persen yang pondokan? Menyadari kondisi seperti itu, ini mas, ayo bareng-bareng nih. Bendino setiap waktu dijak pelan-pelan, bareng-bareng. Akhirnya mereka yang nggak pernah madrasah pun lama-lama juga lama-lama juga bisa, lama-lama juga hafal. Andai kiai Indonesia seperti kiai Timur Tengah, salam-salam, dewe-dewe, sampai mati ya sing apal sing pondokan-pondokan itu. Terus bagaimana tanggung jawab ulama bimbing yang awam? Bagaimana tanggung jawab ulama membuat awam itu bisa besok dihisab loh. Nah makanya di Indonesia sambil amal sambil belajar, sambil mengamalkan langsung. Akhirnya ayo maca bareng. Hadirin rahmatullah, di Malang saya nggak usah nyebut, khawatir ada pihak yang tersinggung. Ada pondok yang dari lugunya, dari ustadznya saya juga kenal. Itu seharusnya dari kelompok yang nggak mau wiridan bareng. Seharusnya. Kira-kira 2 tahunan yang lalu, ustadznya ini ngecek satu-satu santrinya. Baca, nih baca. Ternyata rata-rata nggak hafal. Akhirnya di pondok itu meskipun dengan logo yang semestinya nggak pakai wiridan bareng, mulai kira-kira 2 tahunan yang lalu dibuat kebijakan wiridan bareng. Ini terus sampai tamat pondok ya. Apa-apa. Ini sekali lagi itu bukan karena beda mazhab, tapi memang tuntutan keadaan. Para rawuh macam-macam cara selamatan atau cara makan yang dilakukan kiai di kampung-kampung. Ada acara yang namanya barian atau bersih disop. Apa boleh begitu? Pokoknya itulah, saya nggak tahu. Karena acara itu tujuannya untuk keguyuban wong kampung, apapun agama. Dan bagi kiai, kepingin acara itu menjadi kesempatan emas pelan-pelan mengenalkan Islam. Jadi yang datang, yang sholat datang, yang belum sholat juga
datang, sing Islam datang, sing non Muslim juga datang di situ, karena targetnya memang apapun agamanya, meskipun beda-beda, yang penting ayo kumpul kabeh mangan. Nah, khawatir yang non Muslim, khawatir yang awam kok membelai titik nggak sah, namanya juga orang awam atau non Muslim, khawatir cara nyuci dagingnya nanti nggak sah, maka rata-rata dibuat kebijakan nggawa sego dewe-dewe. Kalau di Malang, di Blitar pakai papahnya pisang itu, terus diwepering begini-begini, kenapa? Ancak, nggak pakai lengser. Makan bersamanya, bawa sendiri-sendiri sampai tempat diaduk dewe-dewe. Nanti yang dimakan ya naik dewe-dewe itu. Yang penting kumpul, ya kan? Terus sekampung guyup. Kenapa begitu? Karena nyun sewu, karena ada Muslim, ada non Muslim, ada yang awam yang nggak ngerti caranya beleh. Kalau model pondokan sak lengser dikeroyok, kiai nggak berani. Khawatir nanti ada sembelihan yang nggak sah. Nah kalau caranya begitu, andai ada yang sembelihannya nggak sah, kan dipangan dewe. Halo. Sementara kalau acara makan di pondok-pondok, karena memang sudah santri semua, sudah bismillah semua, maka dia nggak masalah makan bersama, ayo lengseran. Karena makan bareng-bareng pondok santri ini bismillah semua, dan ngerti cara mencuci piring semua, ngerti cara menyembelih semua, oke, nggak masalah. Terus misalnya kayak yang tadi bareng-bareng, mas yang non Muslim makanya nggak boleh sini, ya nggak jadi guyup nih. Malah yang non Muslim tersinggung, lah aku tidak. Tapi ketika ngowo encek dewe-dewe, ngowo ancak dewe-dewe, terus guyup, nanti mereka sebentar doa, dan karena yang memimpin Muslim doa, ceramahnya ya pakai assalamualaikum Islam, itu sedikit mengumumkan Islam, peluang emas bagi kiai untuk mengenalkan Islam. Dan otomatis masing-masing bawa makanannya sendiri-sendiri tanpa ada yang tersinggung. Nah acara dibikin kayak begitu, makannya kayak begitu, itu karena situasi, bukan karena paham, bukan karena danya, bukan karena nyiroro idul mengerti ajaran Islam. Namun kiai-kiai juga nggak ingin kalau tahu-tahu dia makan sembelihan dari orang non Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, di Malang mungkin juga di Surabaya ada kalimat ojo mantu neng dino bareng geblage mbahmu. Apa itu? Jangan punya gawe pada hari yang bersamaan dengan hari meninggalnya mbahmu. Misalnya Mbah Kakung wafat malam Jumat Legi, itu Kiai Jomo wanti-wanti. Apa wanti-wanti? Apa wanti-wanti? Pesan ojo sampai foya-foya pesta mantu rame-rame geden-geden rejan-rejan orang Blitar pada malam Jumat Legi. Bukan karena khurafat, bukan karena bid'ah, tapi juga karena situasi jogo adab. Umumnya ketika Mbah Kakung wafat, itu Mbah Putri belum wafat. Jadi di Indonesia rata-rata seperti itu. Entah yang laki-laki wafat lebih dulu. Kalau guyonannya Ki Anwar Zahid, salahmu bojomu mau sentak ya makanya mati dhisik. Tapi kalau secara umum umur itu imbang, dan rata-rata kita nikah itu yang laki-laki sedikit lebih tua daripada yang perempuan, kira-kira begitu. Tapi umumnya memang yang laki-laki wafat lebih dulu. Makanya jumlah janda dan jumlah judang
itu lebih banyak jumlah janda. Nah, saya ulangi. Umumnya ketika Mbah Kakung wafat, Mbah Putri belum. Mbah Putri ini setiap malam Jumat Legi kelingan sedone Mbah Kakung. Kelingan ingat wafatnya Mbah Kakung. Bagi hati Jawa, perasaan Jawa, saya yakin Arab pun sama sebetulnya. Kalau mau menggali rasa, boten pantes para rawuh malam Jumat Legi saat Mbah Putri susah ingat wafatnya Mbah Kakung, lah kok anak-anak pada rame-rame pesta ngundang nyupal apa? Mantu rame, kok cek gak pantes sih dulu rek. Mestine malam bareng sedone Mbah Kakung kan kumpul semua anak putu itu bareng-bareng Mbah Putri, ayo maca Yasin, ayo khataman Quran, ndongakne Mbah Kakung, itu yang melegakan hati Mbah Putri. Malah pesta walimatul urus rame-rame, cekak pantese. Nah, menghindari ketidakpantasan itulah maka kiai-kiai Jawa bimbing orang awam, daripada mereka melakukan hal yang menyinggung Mbah Putri, ojo mantu bareng hari wafatnya Mbah Kakung, jaga perasaan itu. Sementara banyak juga kiai yang nggak mempedulikan itu, meskipun hari itu hari wafatnya Mbah Kakung, mantu saja. Dan kalau kiai nggak apa-apa. Mengapa orang awam nggak boleh, kalau kiai boleh? Nggak apa-apa. Karena nyuwun sewu, orang awam ini kalau mantu bagi mereka kesempatan untuk nyebar ulem-ulem. Dia punya sekian ratus catatan, pernah buuh ke sana 100.000, tidak ada itu. Pernah buuh ke sana sekretari catat semua. Nah, ketika dia mantu, itu bagi dia kesempatan, yo apa caranya buuh ini. Halo, begitu kan? Ya apa caranya buuh itu balik kabeh. Nah, supaya balik kabeh, tamunya harus banyak. Supaya tamunya banyak, dipancing dengan tanggapan. Nanggaplah nyupalapa, nanggaplah karaoke, nanggaplah sagita, dan segala macamnya. Bagi mereka kalau hanya akan nikah untuk motong, ya kecut, gak balik. Itu loh. Sementara kiai-kiai Lirboyo mana-mana pelosok situ kiri, gak perlu pakai nyupalapa, gak perlu apa. Acara nikah itu bagi mereka dibuka Al-Fatihah, lalu zikiran secukupnya, sepantasnya, kemudian mahalul, sholawat mahalul qiyam, khutbah nikah, ijab kabul, doa, mungkin ceramah sebentar, doa, makan-makan, selesai. Nggak pakai sagita, nggak pakai tanggapan, nggak pakai apa-apa. Sebab dengan nama besarnya kiai, dengar kalau kiai mantu itu aja. Yang datang sudah banyak, nggak pakai tanggapan, tamu sudah banyak, nggak pakai tanggapan, sudah balik gitu loh, sudah balik modal. Nah, karena umumnya kiai-kiai seperti itu, maka kiai nggak apa-apa mantu bareng hari wafatnya Mbah Kakung sekalipun, sebab acaranya bagus, wong acaranya baca Quran, zikir, sholawat, nggak ada yang tidak elok. Meskipun itu hak bareng wafatnya, pantes saja wong acaranya ngaji. Lah orang awam oleh mantu di hari wafatnya Mbah Kakung, tapi acara ngaji tok, orang awam yang nggak mau. Kalau acara ngaji tok lah terus sing DPR lah nggak teko, sing teman saya pengusaha Cina itu lah nggak teko. Kalau mereka nggak datang, modal nggak, modal nggak kembali. Nah, daripada
melakukan hal-hal yang tidak pantas. Makanya terus kiai-kiai bimbing orang awam, lek ngono sampean jangan menggelar acara di hari bareng geblakenlah kamu. Jadi itu pertimbangan rasa baru, bukan pertimbangan khurafat, bukan pertimbangan kemusyrikan, bukan apa. Perkara di Timur Tengah nggak ada begitu-begitu, memang sana nggak ada sagita. Sana kalau acara manten paling pol ya Javin itu aja, paling pol. Kalau jaranan, kalau tayuban, lah sini kalau dilepas ya belain, nama belain, belain, kebablasan jauh dari syariat. Itu mohon dimahami, dimaklumi, itu dibuat kiai untuk bimbing orang awam supaya enggak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan itu bagian dari ajaran Islam juga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah menjadi sebagian kesempurnaan Islam seseorang jika mereka meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, yang enggak ada gunanya. Termasuk ini ojo mantu nang wulan suro, itu sama aja. Pertimbangannya syarat dan keelokan, kepantasan. Bukan muharram, ojo nang wulan suro. Mengapa? Menurut Quran, menurut syarat bulan suro ini bulan dihormati, sering harus dihormati. Zaman Nabi dulu, andai ada dua pihak perang, tekanan bulan Muharram itu langsung berhenti, sama-sama bersepakat menghormati datangnya bulan Muharram, bulan Suro. Jadi sepakat jangan mungkar, jangan maksiat, jangan saling bunuh di bulan Muharram. Ashhurul Hurum termasuk 4 bulan yang harus dihormati, itu bulan Suro. Nah, cara menghormatinya jangan mungkar, jangan maksiat, jangan saling membunuh. Itu cara menghormati bulan Suro. Perlu diketahui, lagi-lagi orang awam sulit dicegah. Wong awam mantu tanpa mengundang tanggapan itu loh sulit. Wong awam mantu tanpa mengundang apa tadi? Karaokean itu loh sulit. Nah, kalau dilepas silahkan mantu sembarangan, hatta di bulan Suro. Akhirnya banyak orang awam yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, ngundang tanggapan, buka-bukaan aurat di bulan Muharram. Padahal seharusnya menghindarkan orang awam dari kemaksiatan. Supaya itu nggak terjadi, kiai-kiai langsung bilang aja ojo mantu di bulan Suro. Kiai sendiri biasa mantu di bulan Suro karena sudah ngerti hukum, bisa mengendalikan diri dan nggak patek butuh, itu tanpa tanggapan, tamu sudah datang sendiri. Gitu. Kiai-kiai saya misalnya mantu ya paling-paling diawali Fatihah, bacaan Quran, zikir sejenak, terus khutbah nikah, ijab kabul, ceramah dikit, doa, makan, buyar. Dan itu ya sangat pantas, acaranya full taat, acaranya full kebaikan, zikir sunnah, baca Quran sunnah. Kalaupun itu dilakukan di bulan Suro pun ya nggak apa-apa, baik-baik. Tapi lagi-lagi orang awam apa bisa suruh gitu dong. Nah, saddan lidaroik, satu daroik untuk mencegah agar orang awam nggak nemen-nemen maksiat mungkar di bulan Suro. Gawe ni aturan, ojo mantu neng bulan Suro. Yang kedua soal rasa, diterima monggo nggak diterima monggo. Pertimbangannya kiai-kiai Jawa itu begini. Kita ini umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bulan Suro ini kalau boleh disebut sebetulnya Syahrul Husni, bulan berkabung, bulan kesedihan bagi keluarga besar Rasulullah SAW, bagi Ahlul Bait. Lantaran di bulan Suro inilah Imam Husain dibunuh secara kecil di Karbala, dipenggal lehernya, lalu kepalanya disaduk-saduk, ditendang-tendang kayak bal-balan, habis itu disuduk begini, diarak menuju istana. Itu andai Nabi masih hidup, mengerti cucunya dibunuh di bulan Muharram, di bulan Suro secara keji. Andai Nabi masih hidup, itu saben bulan Suro begini Nabi sedih, teringat kenapa? Teringat cucunya yang diperlakukan kayak begitu. Makanya nggak pantas mas, kamu ini umatnya Kanjeng Nabi. Di bulan Suro yang Ahlul Bait sedih Imam Husain dibunuh, kok zaman umatnya Nabi tambah pesta-pesta ini? Ya apa aja ini dulu. Pesta ya pesta, katanya kok di bulan, jangan di bulan yang para Ahlul Bait sedang bersedih. Lakukan sesuatu yang membahagiakan Kanjeng Nabi. Nabi itu yatim. Kalau di bulan Suro kita senangkan anak yatim, kita gembirakan anak yatim, itu kita menggembirakan anak-anak yang senasib dengan Kanjeng Nabi. Itulah kira-kira yang ikut membahagiakan Kanjeng Nabi. Nabi itu komitmen membantu janda-janda miskin. Saking komitmen bantu janda miskin, punya istri Siti Aisyah muda kinis-kinis. Habis itu ada janda tua Saudah, suruh nikah yang mau saja. Dan itu sunnah Rasul beneran. Nikah 2-3 tapi yang dinikah janda tua-tua, nawa itu membantu ekonomi mereka. Kadang ustadz-ustadz kita, kenapa nikah lagi? Sunnah Rasul. Tapi dipilih yang muda. Dipilih sing ayu-ayu, kinyis-kinyis. Zohire gambare kayak sunnah Rasul. Ning sejatinya nuruti seneng juga, wallah a'lam. Nabi itu berkomitmen membantu janda-janda tua itu. Saking komitmennya sampai menikahi janda tua pun Nabi mau. Saudah umur 60-an lebih, Nabi masih umur sekitar 50-an sekian, mau saja. Nabi begitu komitmen bantu janda. Nah, andai di bulan Muharram kita berkomitmen melakukan apa yang menyenangkan Nabi. Nabi suka membantu janda. Di bulan ini juga muslimat Aisyah menggalang dana untuk membantu apa? Menyantuni janda-janda. Itu kira-kira cara, perbuatan, program yang membahagiakan Kanjeng Nabi di bulan yang Kanjeng Nabi mestinya susah. Nah, kiai melarang orang awam ojo mantu di bulan Suro sama sekali enggak karena Nyi Roro Kidul. Khawatir Nyi Roro Kidulnya ngamuk, enggak. Khawatir danyangnya Gunung Pegat, Gunung Kawi ngamuk, enggak. Itu dibuat ojo mantu di bulan Suro atas pertimbangan bulan ini bulan yang harus dimuliakan. Jangan maksiat-maksiat mungkar di bulan Suro, jangan pesta-pesta di bulan Suro, enggak pantas. Ini bulan berkabungnya Ahlul Bait, enggak pantas kamu umatnya malah berpesta-pesta di bulan yang seharusnya para habaib Ahlul Bait bersedih ingat Mbah Husain dibunuh. Hal-hal yang seperti ini dan yang lain-lain memang mungkin di sana nggak ada karena kondisinya memang beda. Nah, ciri khas yang membedakan antar masing-masing bangsa, mau arani Islam Nusantara, iki mau arani Islam Timur Tengah, iki mau arani Islam Eropa, sama sebut dengan sebutan sakarmu, nggak mau sebut ya sakarmu, disebut atau tidak, yang jelas masing-masing punya ciri
ciri khas sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, kalaupun akhir-akhir ini ada sebagian kiai menyebut Islam Nusantara, sebetulnya nggak disebut pun dari dulu ya. Ya begitu itu. Ada sebagian teman di Sumatera Barat moh tenan dengan istilah Islam Nusantara, mengkritik istilah Islam Nusantara. Monggo, terus balik bertanya dari pihak kita, itu kan dilontarkan dalam khutbah kritikan itu. Nyun sewu, panjenengan tadi khutbah pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia. Nah itulah keislaman yang membedakan antara Indonesia dan Timur Tengah. Sama tadi pakai jubah apa pakai sarung celana? Sarung atau celana, itulah yang di Timur Tengah nggak ada. Adanya hanya di Indonesia. Khotib pakai celana atau pakai sarung. Nah yang begitu itu kamu sebut Nusantara ya begitu, nggak kamu sebut Nusantara ya begitu memang di sini. Terus nyun sewu, kadang kita ke masjid pilihannya mungkin bukan jubah tapi sarung atau celana, itu memang pas untuk kondisi sini. Kita zuhur jamaah, pas belum hujan, tapi kadang mau pulang Jumatan, mau pulang zuhur, hujan. Praktis sekali kalau kita pakai sarung atau celana. Non saya khawatir kecipratan dicor, uang kita pakai sarung. Ini kan. Iya. Kalau celana, nah itu ketika Marzuki pakai gamis nggak bisa, gamis diginikan nggak bisa, diginikan juga nggak bisa. Nah di Timur Tengah gamis pas, wong setahun paling hujan bisa, tanahnya pasir juga, andai kena jebu dikit-dikit mau sholat diginikan, beres wong pasir. Lah di sini kena klinet, mari mopok neng tambak terus kena. Nah, jadi pilihan nutup aurat pakai celana, pakai sarung ya memang yang pas di Indonesia ya begitu, mau gimana lagi. Dalam belajar bahasa Arab, rata-rata muslimin Indonesia cukup belajar maknanya, nggak belajar prakteknya, nggak belajar omongan. Kiai Nawawi Sidoki itu yang kitab 5 lemari tanpa dimaknai, tanpa diterjemah, dia bisa paham. Kalau diminta ngomong bla 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 bla, ya nggak pada iso. Sementara orang-orang lain ngomong lancar, tapi cuy Bukhari termasuk wacana tak bunyi. Halo, itu ciri khas ulama-ulama Nusantara begitu. Ngomong kaiso tapi soal pemahaman luar biasa. Kenapa? Memang ngadepi orang awam berbahasa lokal, berbahasa Jawa, ilkok penyampaian pakai bahasa Arab itu nggak patek diperlukan. Yang penting dari kitab-kitab itu dia sudah paham isinya syariat, terus cukup disampaikan bahasa Jawa atau pakai bahasa Madura. Makanya ciri khas Islam Indonesia itu ngomong Arab nggak pakai iso, tapi nahwu sorof. Halo, ngomong Arab nggak pakai iso, nahwu sorofnya juara. Itu pas kita ke Mesir, yang namanya dia Indonesia, dosen Indonesia, hatta dosen ngomong Arab ya beleku, anak nggak pakai iso. Tapi kongkon ngelalar alfiah, apal. Ngumun dosen Mesir, kok iso apal alfiah kayak ngomong Arab. Yang satunya lancar ngomong Arab, gak iso alfiah. Itu ya Indonesia merasa ngomong gak pakai penting. Yang penting kami bisa paham, menyampaikannya pakai bahasa Jawa, Indonesia atau Madura dan yang lain-lain. Itu antara lain ciri khas Islam, muslimin, ulama yang ada di Indonesia. Sekali lagi, mau arani Islam Nusantara sakarku
Orang mau arani Islam Nusantara dari dulu ya sudah begitu. Dan sebelum saya turun, hadirin rahimakumullah, Nabi dawuh khatibun nas ala qadri utulihim, sampaikan Islam, khutbahkan Islam, omong-omong menungso tentang Islam dengan bahasa yang dipahami akal mereka. Nah, Kanjeng Nabi diutus Pak di bangsa Arab, ya bilisanin arabiyyin mubin, pakai bahasa Arab yang terang, jelas, fasih. Nah, Marzuki mungkin panjenengan ditakdirkan Allah dakwah neng waru, dakwah neng gayungan, dakwah neng wiyung, lah masuk kilian, kayak Marzuki atas dakwah neng bumurase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyul ikhwah fillah, na'ti ilal barnamij tsani wa huwa ya nggak usah begitu-begitulah. Kita pakai bahasa sini bukan kita senang atau nggak senang Arab, kemaslahatannya supaya mustami paham seperti itu. Terus dalam kaidah nahwu, istilah Islam Nusantara itu bukan Islam tentang paham tersendiri. Islam Yaman itu bukan istilah Islam dengan paham tersendiri, bukan. Itu istilah idhofah, mudhof ilaih bimakna fi. Jadi mudhof ilaih itu ada yang bimakna li, bimakna min, bimakna fi. Ini Jawalul Ustad, HP-nya Ustad. Ini susunan idhofah, mudhof ilaih. Kalimat Jawalul Ustad, HP-nya Ustad, itu maknanya HP miliknya Ustad. Ini idhofah bimakna li. Ada idhofah bimakna min. Sama tak binti, aku rapi Blitar, aku rapi perawan Blitar. Itu bukan perawan miliknya Blitar. Maknanya min, itu perawan dari Blitar. Apa? Perawan dari Blitar maknanya. Ada juga susunan idhofah, dua kata digabung namanya idhofah. HP-nya Ustad, Jawalul Ustad, Mar'atun Blitar, perawan Blitar, itu namanya idhofah. Maknanya min, dari, perawan dari Blitar. Nah, ada idhofah maknanya fi. Ada idhofah maknanya fi. Amalu yaumil Jum'ah, program hari Jumat. Maknanya apa? Program di hari Jumat. Dalam hari Jumat. Islam Indonesia maknanya Islam yang ada di Indonesia. Jadi sekedar bimakna fi tempat itu aja. Seperti juga Islam Yaman, Islam mana-mana. Nah, sekali lagi ini klarifikasi, istilah Islam Yaman, Islam Indonesia bukan Islam dengan paham tertentu, tapi Islam yang ada di Indonesia. Makanya nggak perlu diperdebatkan. Kalau saya menyebut Islam Yaman, boleh, nggak perlu diperdebatkan. Maka mohon nggak usah diperdebatkan ketika saya juga menyebut Islam Indonesia, Islam Nusantara. Dan bangsa Yaman masuk Islam tetap menjadi Yaman, boleh, nggak menjadi Quraisy. Bangsa Mesir masuk Islam tetap menjadi Mesir dengan karakter Mesirnya, boleh, tidak mesti menjadi Quraisy. Bangsa Turki masuk Islam tetap menjadi Turki dengan karakter Turkinya, nggak harus menjadi Quraisy, boleh. Mestinya bangsa Indonesia masuk Islam dan tetap menjadi Indonesia juga boleh, nggak perlu beralih menjadi Quraisy. Hanya begitu sebetulnya. Muka-muka mengeklirkan dan nggak perlu nggak perlu ada silang pendapat lagi. Yang jelas orang Indonesia isoni yang ini ceramah bahasa Indonesia wiritan gitu pun Jawa kare amin ya kan, itu kemampuannya orang Indonesia. Demikian hadirin rahmatullah,
Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa azwajina wa quwwatina ma ahyaitana واجعل منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضعيفا إلا قويته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا أعنته ولا فريدا إلا صاحبته ولا غائبا إلا رددته ولا ولدا أو طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا ولدا أو طفلا أو بنتا من أولادنا وأطفالنا وبناتنا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حاجات الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jamaah rahmatullah, setengah menit. Ada dua riwayat tentang mengakhiri doa. Satu riwayat Tirmidzi, satu riwayat Imam Abu Dawud. Yang riwayat satunya cukup subhanakallahumma wa bihamdika. Yang satunya doa panjang yang saya baca itu katanya juga doa untuk mengakhiri majelis biar dosa diampuni. Mengapa yang panjang tak baca sendiri, yang pendek tak ajak baca bareng-bareng? Itu karena situasi. Coba yang baca, yang doa panjang juga, ayo sing panjang moco dewi, insya Allah gak muni. Itu bagian dari ciri Islam di Indonesia. Sing Jawa diwaca kiai ini, sing ndek diwaca bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.